lagi di channel kita, yaitu menjelajah Museum Pancasila Sakti. Kali ini kita museumnya Museum Pancasila Sakti, yaitu di Jalan Lubang Buaya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Aulia. Nama aku Siovalia. Farhana Sarapa Irawan dari 12.7. Aku dari 12.2. Aku dari 12.6. Kalian penasaran gak sih apa aja yang di dalam monumen Museum Pancasila Sakti? Ya ikutin. Bye-bye. Halo guys, kembali lagi di channel aku. Menjelajah museum. Nah, kali ini aku lagi ada di Museum Monumen Pancasila Sakti. Kalian penasaran nggak sih sama monumen Museum Pancasila Sakti ini? Oh ya, sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dan oleh karena itu, untuk makan diri dulu ya. Halo, nama aku Anissa Aulia, aku dari kelas 12.6. Halo guys, perkenalkan nama aku Covalia dari kelas 12.2 IPS. Jadi kita mau ke Museum Monumen Pancasila Sakti. Halo, nama aku Farhana Sarapa Irawan dari kelas 12.7. Bye-bye. Kalian tahu nggak sih guys, kapan berdirinya Museum Pancasila Sakti ini? Nah, Museum Pancasila Sakti ini mulai dibangun pada pertengahan Agustus tahun 1967 dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973. Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pembangunan monumen ini digagas oleh Presiden Soeharto untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Hai guys, jadi di sini kalian tahu nggak sih kapan didirikan Museum PKI? Jadi Museum Pengkhianatan PKI didirikan dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jadi sebagian dari pembangunan monumen oleh Presiden Soeharto dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1992. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kekacauan yang terjadi di Surakarta pada 19 Agustus 1948 berkaitan erat dengan konflik internal militer antara unsur TNI yang loyal kepada pemerintah, terutama Divisi Siliwangi dan pasukan yang menolak rasionisasi militer, yakni Divisi Penembakan Senopati dan Pro Front Demokrasi Rakyat VDR. Peristiwa ini merupakan bagian dari periode penuh gejolak pada akhirnya berujung pada pemberontakan di PKI di Madiun sebulan kemudian. Oke, di sini aku akan menjelaskan pemogokan buruh Serbu-Pri dengan tanggal 23 Juni 1948 adalah aksi mogok besar-besaran yang dipelopori oleh Sekret Buruh Perkebunan Republik Indonesia atau bisa yang disebut dengan Sarbu-Pri. Aksi ini melibatkan lebih dari 15.000 buruh perkebunan kapas dan pabrik goni di Belegu, Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih. Hai guys, jadi di sini aku mau jelasin kapan sih peristiwa revolusi itu dilakukan. Ya, rangkaian kekerasan yang terjadi pada Maret 1946 di Kesultanan Langkat dan wilayah Sumatera Timur lainnya, di mana kaum komunis dan sosialis menargetkan keluarga bangsawan kesultanan dengan tuduhan feodalisme dan kolaborasi dengan Belanda. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada pemberontakan PKI di Cirebon pada tanggal 14 Februari 1946. Nah, pemberontakan ini di mana Laskar Merah PKI melakukan pelucutan senjata terhadap Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nah, dan menguasai sejumlah gedung vital di Cirebon dengan tujuan menggulingkan pemerintah setelah perundingan gagal. Lalu pasukan gabungan TRI
Lalu pasukan gabungan TNI, polisi, dan laskar dari Cikampek melakukan penyerbuan dan berhasil mengalahkan Laskar Merah pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Aksi kekerasan yang dilakukan pasukan Ubel-Ubel yang disebut juga Laskar Hitam terjadi di wilayah Tangerang pada awal kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1945 sampai 1946 sebagai bagian kekacauan dari pasca kemerdekaan dan tidak kestabilan politik. Pasukan ini melakukan teror, merampas properti warga, dan menjadi salah satu faktor kerusuhan di Tangerang yang disebabkan oleh ketidakfungsian pemerintah daerah dan konflik politik pada masa itu. Kekacauan di Tangerang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Tangerang mengalami kekacauan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya informasi mengenai berita, kemerdekaan, dan ketidakstabilan politik. Di sini ada peristiwa 3 daerah bulan Oktober sampai Desember 1945, di mana para petani dan rakyat membullyingkan pejabat karena dianggap pro penjajah dan korupsi, dan menggantikannya dengan pejabat yang baru. Dan mungkin ini tuh tidak spesifik pada tanggal 4 November 1945, tapi ini puncaknya di akhir November 1945. Sekian. Lalu di sini ada pembebasan Goreng-Goreng pada tanggal 28 September 1948. Nah, jadi pembebasan Goreng-Goreng ini adalah bagian dari peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1948. Peristiwa tersebut bukanlah sebuah pembebasan, melainkan penumpasan terhadap gerakan Front Demokrasi Rakyat atau PDR atau PKI yang telah menguasai Madiun dan daerah sekitarnya, termasuk Goreng-Goreng di Kabupaten Magetan. Selanjutnya ada pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Nah, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948 adalah sebuah konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi berhaluan komunis yang dipimpin Musso dan Amir Syarifuddin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan aksi teror gerombolan Camat pada tanggal 9 Desember tahun 1945. Aksi teror gerombolan Camat ini melakukan aksi teror dan memperebutkan kekuasaan lokal di Serang Bali yang dikenal sebagai peristiwa Serang. Terus aksi ini merupakan salah satu usaha yang sia-sia karena pemberontakan komunis pada tahun 1976. Lalu aksinya ini aksinya ini merupakan hasil usaha yang sia-sia yang dilakukan pada tahun 1926. Nah, pada tahun itu juga di Banten mendirikan zona yaitu zona yang dibebaskan.